Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini reporternya saya, yaitu Lukas Febrian Lovra, pada tanggal 22 Januari 2026, ya, bukan 2025 lagi. Oke, kelas saya itu di bagian eh, teknik angkatan 22 J dengan NIM 2022 004 0076. Oke, di sini saya membahas atau mempresentasikan judulnya itu filsafat ilmu pengantar untuk pemahaman yang lebih baik. Itu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Bentar. Oke. Nah, di sini ada poin yang pertama itu pengantar filsafat ilmu. Poin-poinnya ini ada 4 nih. Yang pertama tadi, yang kedua itu ada epistemologi, teori seperti teori pengetahuan. Lalu yang ketiga itu ada logika, yang artinya itu seni berpikir yang benar. Lalu yang keempat itu ada metode penalaran. Oke, kita lanjut yang ke poin yang pertama, yaitu pengantar filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Nah, definisinya filsafat ilmu adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai pengetahuan, kebenaran, dan realitas. Ini mencakup ke epistemologi, logika, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Lalu cabang-cabangnya ada apa aja nih? Nah, cabang-cabang filsafat itu dibagi menjadi teologi, metafisika, antropologi, kosmologi, etika, estetika, dan sejarah filsafat. Di setiap cabang menawarkan perspektif unik tentang keberadaan dan pengetahuan. Lalu mengapa sih filsafat ilmu itu penting? Yang pertama yaitu panduan berpikir atau cara berpikir. Nah, filsafat adalah panduan berpikir sehingga kita dapat memperoleh pemahaman yang benar berdasarkan prinsip-prinsip yang logis. Ini membantu membedakan yang baik maupun yang buruk. Mungkin cara berpikir kita, ya, entah kita berteman dengan si A atau si B, misalkan si A ini baik, ngomongnya update gimana ya, ya pokoknya kayak Ari Batur mah kasep pisan nih. Kalau yang itu kan agak, yang kalau yang buruknya adalah gitu, cuma nggak sopan. Lalu yang kedua di sini perangkat berpikir logis. Dengan logika ini kita dapat menguji kebenaran dan pemikiran orang lain secara objektif, tidak terpengaruh oleh bujukan. Ini memungkinkan kita untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Lalu kita lanjut yang ke poin kedua ya, kedua. Emang nah dua, oke. Poin kedua adalah epistemologi, ya, yaitu teori pengetahuan. Di sini tuh perbedaan antara rasionalisme dan juga empirisme. Nah, rasionalisme itu apa sih? Rasionalisme itu berpendapat bahwa akal budi merupakan sumber utama untuk pengetahuan tokoh-tokohnya, termasuk Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Lalu bagaimana dengan empirisme? Nah, empirisme itu mengajarkan bahwa pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawari, yaitu tokoh-tokohnya termasuk Bacon, ada Hobbes, ada Locke, dan juga Hume. Oke, kita lanjut. Apa aja sih
aliran-aliran epistemologi. Yang pertama itu ada realisme. Realisme ini lebih ke nyata dalam diri objek tersebut. Objek-objek tersebut tuh tidak tergantung pada subjek yang mengetahui. Lalu yang kedua itu ada kritisme atau dan juga positifme, menyatakan bahwa di kritisme ini akal yang menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri, sedangkan positifme menekan pada penemuan hukum yang fakta lah. Oke, lalu poin yang ketiga itu ada skeptisisme dan pragmatisme. Oke. Skeptisisme menyatakan bahwa pencerapan indera adalah bersifat menipu, sedangkan pragmatisme mengaitkan dengan kebenaran pengetahuan dan manfaatnya. Oke, kita lanjut lagi ke poin yang keempat, yaitu logika atau seni berpikir yang benar. Di sini ada poin-poinnya, yaitu logika naturalis dan juga artifisial. Apa sih perbedaannya antara logika naturalis dan juga logika artifisial? Nah, kalau logika naturalis adalah kemampuan bawaan manusia. Ini memiliki manusia sejak lahir dan sangat sederhana. Ya, naturalis itu kayak mungkin seperti diri kita lah gitu. Orangnya tuh kayak gimana sih? Kayak bawaannya tuh ya mungkin ketika saya baru kenalan dengan si A, nah dia kenal saya, ternyata orangnya seru juga nih, humoris, seru lah, pokoknya diajak buat apa-apa gitu, kerjasama atau apapun itu, seperti itu. Nah oke, kita lanjut lagi. Lalu apa sih arti dari logika artifisial ini gitu? Nah, logika artifisial itu adalah logika yang diciptakan manusia untuk membantu dan memikirkan masalah yang rumit yang tidak dapat dipikirkan dengan logika alamiah. Jadi dia tuh lebih ke menyelesaikan masalah seperti apa ya? Mungkin contohnya kayak Pak Purbaya. Mungkin dia tahu kondisi keuangan di negara ini, mungkin di tahun dia membaca mungkin tahun 2023, 24, 25 mungkin ada perubahan, dan mungkin proses itu di tahun ini bisa jadi lebih ke kayak keuangannya tuh bisa naik lagi lah, normal lah gitu ya. Banyak sih, mungkin sama juga kayak sekarang kalau ini ya, mungkin secara logika yang membantu tuh mungkin kayak membuka pekerjaan, contohnya seperti itu mungkin emang agak susah tapi bisa membuka jalan lah gitu, seperti itu. Atau masih banyak lagi sih sebenarnya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di video ini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada asas logika. Di sini poin pertama itu ada asas identitas, kontradiksi, dan juga penolakan. Asas identitas menyatakan kebenaran yang berdiri sendiri dalam suatu proposisi. Lalu asas kontradiksi menyatakan bahwa dua pernyataan yang kontradiksi tidak benar bersamaan. Lalu ada yang kedua ini ada asas penolakan. Asas penolakan itu menyatakan bahwa suatu
proposisi memiliki kemungkinan ditolak atau diterima. Suatu proposisi selalu dalam keadaan benar ataupun salah. Oke, kita lanjut lagi. Oke, asas penolakan ya, menyatakan bahwa suatu proposisi memiliki kemungkinan ditolak atau diterima. Ya, contohnya kayak inilah pengajuan nilai gitu. Misalkan kelas saya deh, kelas J gitu. Di mata kuliah MedPen atau metode penelitian, satu kelas dapat nilainya dicek semua, padahal kehadiran datang, tugas datang, terus kayak ujian juga ikut semua gitu, kok bisa ini gitu, bisa dapat nilai ini. Akhirnya mengajukan ke dosennya. Nah, dosennya mungkin ya masuk ke kontradiksi, dia gak mau di kelas saya ini tuh mendapatkan nilai B gitu. Itu kan mungkin menolak juga, masuk ke asas penolakan juga gitu, menolak bahwa kelas saya ini, kelas J ini gak ditolak karena gak sesuai dengan yang dosen inginkan, padahal kita sudah mengikuti apa yang kampus ini, tapi dengan dosen yang pelajaran ini tuh nggak nerima, kalau gimana ya, dosennya tuh nggak nerima kita dapat nilai B karena kelas kita tuh nggak baik gitu, padahal kita tetap hadir, contohnya gitu ya. Mungkin kesimpulannya simpelnya gitulah kalau ini ya. Nggak tahu sih itu benar apa enggak, tapi contohnya yang saya paham. Oke, kita lanjut aja ke poin yang keberapa ini, keempat ya, terakhir ini. Waduh, poin terakhir, metode penalaran. Nah, di sini ada penalaran deduktif. Definisi dari dan contohnya, yang pertama itu metode deduktif adalah penalaran yang berawal dari premis umum menuju kesimpulan khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Si Hasan adalah manusia, maka si Hasan akan mati. Ya, contohnya seperti itu. Itu ada contohnya juga ya. Ya, kita berpikir juga, kita dilahirkan ke dunia untuk gini-gini, ya mungkin nanti kita juga bakal mati. Ya, itu salah satu contohnya juga benar. Lalu yang kedua itu aplikasi penalaran deduktif. Penalaran deduktif diaplikasikan dalam berbagai bidang untuk mencapai kesimpulan yang spesifikasi berdasarkan premis yang umum. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada penalaran induktif. Penalaran induktif, oke. Validitas penalaran induktif untuk sampai pada kesimpulan umum yang valid diperlukan lebih dari satu pernyataan khusus. Semakin banyak pernyataan khusus, maka semakin valid kesimpulan yang didapat. Definisi dan contohnya. Metode penalaran induktif adalah metode pengambilan kesimpulan yang bertitik tolak dari pernyataan khusus sebagai premis mayor menuju kesimpulan umum. Contohnya, observasi terhadap beberapa kasus yang mengarah pada generalisasi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada silogisme. Silogisme kategorik adalah
silogisme yang tidak memerlukan persyaratan. Contohnya, mahasiswa semua mahasiswa rajin membaca. Lukas adalah mahasiswa, jadi Lukas rajin membaca. Contohnya. Lalu di sini ada silogisme hipotetik. Itu bersifat hipotetik dengan persyaratan yang menjadi syarat kebenaran kesimpulan. Persyaratan itu ditandai dengan kata jika atau bila, apabila, dan apabila. Contohnya, jika Lukas membeli buah, maka Taufik yang memakan buahnya. Mungkin seperti itu. Atau apabila Taufik memakan buahnya, maka Lukas yang membelinya. Seperti itu mungkin ya. Sekian aja untuk presentasi kali ini ya, maksudnya sekian aja ini. Dan mohon maaf kalau tadi ada mungkin sedikit apa ya dalam ini pengucapan gitu. Dan oh iya, maaf, ini saya belum nyebutin absensi ya. Jadi absensi saya itu di nomor 16 kalau nggak salah. Ya 16. Saya dapat di 16 apa? Ya pokoknya itulah ya absennya. Jadi saya dapat di bagian sesi 4 sampai 6 kalau nggak salah. Saya ngambil yang simpel aja. Apa tadi logo ya, itulah yang itu sesi 4 apa sesi berapa gitu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh Lukas. Gak ada, udah sih. Itu aja ya. Mungkin ada saran nanti dari ininya. Itu aja sih yang bisa disampaikan. Oke, kita penutupan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukas Febrian Lovra dari kelas TI 22J. Izin pamit. Terima kasih untuk ibu dosen yang bernama Ibu Wiwin sudah mengajar saya dari sesi pertama hingga mungkin sekarang terakhir. Dan ini adalah tugas terakhir saya. Semoga ibu juga bisa semangat lah. Pokoknya saya ibu bisa tetap jadi dosen yang terbaik lah untuk matkul filsafat ilmu ini. Lukas izin pamit dan dadah. Dadah.